Selamat pagi semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kevin dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada beberapa waktu yang lalu, saya mengalami peristiwa di mana saya harus mendampingi ayah saya, Bapak Awanto Budiman, yang didiagnosa kanker kolangiokarsinoma. Dari pemaparan Ibu Pitlin yang barusan kita dengar, kolangiokarsinoma dikategorikan sebagai kanker primer di hati. Nah, eh, saya kebetulan ada seorang dokter umum yang saat ini sedang dalam masa studi dan mengambil eh, bidang palliative medicine di Taiwan. Saat saya masih aktif di bidang medis di Taiwan, saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana pasien-pasien kanker fase terminal merasakan banyak kesulitan dan kami sebagai pihak medis berusaha untuk mengurangi penderitaan pasien dengan berbagai cara, semisal penggunaan morfin, obat-obatan anti nyeri, masa relaksan, dan oksigen untuk membantu pernafasan pasien. Hal itu menjadi suatu rutinitas bagi saya melihat begitu banyak pasien kanker di stadium akhir eh, dengan segala kesulitan yang mereka hadapi dan kita merasa hal itu adalah normal. Sampai pada Oktober 2020, saya mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Papa saya tiba-tiba mengalami penurunan berat badan yang drastis. Lalu sesudah dilakukan pemeriksaan yang beruntun dan mendetail, ternyata papa saya diketahui mengidap suatu penyakit yaitu kolangiokarsinoma di fase dan di stadium akhir, di mana penyebarannya telah menyebar di beberapa organ tubuh, terutama hati, paru-paru. Pada waktu itu, jujur saya merasa sangat takut, cemas, bukan hanya karena penyakit ini adalah penyakit yang langka dan mematikan, tapi ketakutan dan kecemasan saya lebih-lebih karena saya sudah melihat sendiri bagaimana penderitaan banyak pasien kanker fase terminal di tempat saya bekerja. Saya merasa cemas dan takut bahwa suatu saat papa saya akan mengalami apa yang mereka rasakan. Kesulitan menahan nyeri, lalu diberikan morfin, mengalami efek samping morfin berupa sulit buang air besar, lalu kesulitan mengeluarkan buang air besar, kesulitan bernafas, makan, dan sebagainya. Penderitaan itu membayangi pikiran saya jauh sebelum papa saya mengalaminya, dan puji Tuhan papa saya tidak pernah mengalaminya. Singkat kata, karena waktu itu sedang pandemi, awalnya niat saya ingin membawa papa ke Taiwan, urung, lalu kami menemukan pengobatan yang sepadan dengan pengobatan di Taiwan, yaitu pengobatan TACI atau TACI, Trans Angio Chemotherapy Infusion di Indonesia. Dan saya memutuskan untuk pulang dari Taiwan ke Indonesia mendampingi papa. Saat itu saya tahu betul bahwa pengobatan ini tidak menjanjikan kesembuhan, hanya akan memperpanjang usia hidup, harapan hidup. Dan dokter pun dengan jujur dan terus terang berkata di awal bahwa harapan hidupnya hanya 2 bulan kalau kita melakukan treatment yang ditawarkan. Namun demikian, kami masih berpengharapan dan puji Tuhan kami mengenal Ibu Diong Pitlin, program New Star dan Cancer Support Center. Maka dari itu saya berpengharapan besar karena sebelumnya saya sudah mereferral
beberapa pasien yang saya ketahui. Ada Bapak Edi di Pekanbaru dan Ibu Imakulata di Tanjung Pinang yang sampai saat ini pun masih bertahan dan puji Tuhan bisa hidup dengan normal. Lalu saya ingat kembali dengan pola hidup New Star. Saya minta papa saya menggabungkan antara pengobatan medis dan pengobatan komprehensif ala New Star dengan minum, makan, cahaya dari sinar matahari, istirahat, pengendalian diri, dan berserah pada Tuhan. Nah, sebelum saya mengenal New Star, jauh sebelumnya saya sudah banyak membaca literatur dan hal-hal yang berkaitan dengan eh, pengobatan komprehensif. Salah satunya ada buku The China Study, Miracle of Enzyme, dan yang lainnya. Semuanya mempunyai benang merah yang sama. Hindari produk-produk hewani, tingkatkan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, istirahat di waktu yang tepat, pengendalian diri, hidup di lingkungan yang bebas polusi, dan berserah diri pada Tuhan. Maka saya yakin bahwa pola hidup ini akan memberi manfaat yang baik terhadap pasien-pasien kanker, pun terhadap pasien-pasien non-kanker ya. Nah, kembali lagi dengan cerita papa saya. Karena saya punya background dari hal yang saya takutkan dan harapan yang saya temukan, maka kami akhirnya mencoba bekerja sama untuk mengkolaborasikan antara TACI, kemoterapi, dan pola hidup New Star. Dan puji Tuhan, papa saya menampakkan perkembangan yang positif, di mana dia bisa menghidupi hidupnya seutuhnya, yaitu dia bisa beraktivitas dengan normal. Kami tetap pulang pergi dari Payakumbuh, Sumatera Barat ke Padang, lalu ke Jakarta, naik pesawat, itu setiap 3 minggu sekali untuk melakukan kemoterapi. Dan gejala-gejala yang saya bandingkan dengan pasien-pasien yang dirawat dengan dokter sama, diagnosis yang sama pada durasi dan periode yang bersamaan, itu tidak ditemukan pada papa. Semisal asites, efusi pleura, edema pada tungkai, dan kebanyakan pasien itu sulit untuk makan, sulit untuk beraktivitas, dan merasakan nyeri yang amat sangat. Sementara papa saya sesudah pos kemoterapi biasanya akan pulang ke apartemen dan keesokan harinya sudah bisa berenang, naik sepeda, ke mall, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan masih bisa jalan toko. Akhir kata, saya melihat manfaat yang terbesar dibawa oleh New Star itu adalah kualitas hidup. Di mana kita tahu, saudara-saudari, panjang dan pendeknya umur tidak bisa kita atur. Namun kualitas dari hidup kita bisa kita usahakan. Saya melihat selama 11 bulan papa saya berjuang dengan kanker, kualitas hidup papa saya sangat terjaga dan bisa dikatakan mendekati orang yang tidak memiliki kanker. Papa bisa beraktivitas, bersosialisasi, masih bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar, dan yang paling penting dia bisa enjoy dengan kehidupannya tanpa rasa nyeri, tanpa edema, tanpa asites. Maka dari itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah hari ini maupun seminar hari ini, kita jaga kesehatan, kita usahakan bila kita memang sudah sakit, dan kita ubah pola hidup kita. New Star melalui Cancer Support Center memberikan layanan yang sangat lengkap, yang sangat terpadu. Pertama dari pola hidup yang diajarkan dan komunitas yang selalu mendukung saya. Saya bersyukur selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun ini kita bisa bertumbuh dalam emosional, spiritual, di mana kami sebagai keluarga besar
dari yang merupakan bagian dari Cancer Support Center bisa merasakan begitu banyak dukungan, baik dari Bu Liopitlin, dari Bu Wiwi, Bu Evi, dan sahabat-sahabat para pejuang cancer maupun pendamping pejuang cancer lainnya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Namun demikian, setiap kita bertemu ada sukacita, ada harapan, ada tawa, pun suka duka kita bagi bersama. Saya sangat berterima kasih kepada Cancer Support Center yang telah membimbing dan membantu kami selama proses perjuangan ini, dan saya sangat berharap bila Bapak Ibu mengalami hal yang sama, mari kita bersama-sama berjuang, membuka diri, dan mengusahakan kesembuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.